Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Planters? Perkenalkan nama saya adalah Febri ya. Saya peserta PLDP 2 angkatan ke-26 dan insya Allah nanti akan melaksanakan offline learning di Yogyakarta mulai tanggal 11 sampai dengan 23 September 2023. Untuk kali ini izinkan saya untuk bisa sharing terkait dengan kepemimpinan. Ya, menurut saya seorang pemimpin itu adalah seseorang yang dibentuk ya, bukan dilahirkan. Dia ditempa dan dibentuk sedemikian rupa melalui sebuah proses yang tujuannya adalah untuk menguatkan dan tentunya mendewasakan. Karena menurut saya seorang pemimpin adalah seorang yang bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Seperti halnya dalam kisah Nabi Sulaiman ya, ketika beliau memimpin pasukannya dan beliau mendengar perkataan semut bahwa mereka takut diinjak-injak oleh pasukan Sulaiman, dan akhirnya Nabi Sulaiman pun berhenti dan memberikan kesempatan kepada para semut untuk bisa masuk kembali ke dalam sarangnya. Nah, itulah menurut saya adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin itu seharusnya seperti tadi yang saya sampaikan, dia melindungi, dia juga mengayomi, dan bahkan memberi manfaat bagi orang banyak. Seperti juga yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apakah tujuannya? Ya, khalifah ini sebagai khalifah manusia harusnya memberikan manfaat. Sebagai pemimpin dia bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Semua keputusannya, semua proses kepemimpinannya bisa membawa dampak yang baik bagi orang-orang dan juga tentunya lingkungan yang di sekitarnya. Karena menjadi pemimpin pada dasarnya menurut saya yang pertama adalah berbekal iman. Kenapa? Karena pemimpin itu tujuannya atau tugasnya adalah menunjukkan jalan yang benar. Betul kan? Menunjukkan jalan benar, memberi contoh yang benar, dan menggerakkan para pengikutnya atau orang-orang di sekitarnya untuk mencapai atau menuju ke arah kebaikan. Menurut seorang Miller Monroe, ya, dia mengatakan bahwa leadership is not about control, but service, ya. Dan leadership is not about power, but empowerment. Jadi menurut dia adalah kepemimpinan itu bukan sekedar mengontrol, tapi kepemimpinan itu adalah melayani. Kemudian menurut dia juga kepemimpinan itu bukan sekedar masalah kekuasaan atau kekuatan, tetapi bagaimana menguatkan, memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada menjadi pengikut-pengikut atau orang-orang yang mengikuti kita. Dan dikuatkan juga pada sebuah perkataan suku asli Amerika, ya, suku Indian yang mengatakan, never follow a leader who is more in love with power more than people. Artinya, jangan pernah mengikuti seorang pemimpin yang lebih mencintai kekuasaan daripada mencintai orang. Nah, mungkin ini bisa saya tarik kepada salah satu tokoh kita, yang kita semua tahu dan kenal, Ki Hajar Dewantara, dengan filosofi yang selalu kita dengarkan, ya, ada 3, betul ya? Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Nah, menurut pemimpin ini harus mulai 3 fungsi atau 3 peran di sini. Yang pertama, Ing Arso Sung Tulodo. Artinya, di depan dia memberikan contoh. Ya, inilah tugas pemimpin. Tugas pemimpin itu, ya, dia harus mampu memberikan contoh. Makanya kenapa tadi saya katakan bahwa pemimpin itu harus punya bekal iman. Ya, karena dia memberikan contoh yang baik, kemudian dia menuntun ke arah kebaikan, dan dia mampu mengambil keputusan
yang membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Nah, pemimpin ini tidak hanya sekedar ada di depan, tetapi pemimpin ini menurut saya dia harus bisa berdampingan, ya, berdampingan sebagai teman, sebagai rekan kerja, ya, supaya mampu bekerja sama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai satu sama lain, dan tentunya sama-sama berusaha, ya, bukan dia sebagai pemimpin yang tadi memberi contoh harusnya juga bisa memberi contoh yang terbaik sebagai teman, berdampingan, bersama-sama, maju bersama. Tidak dia di depan tapi sendirian, tidak. Tapi dia juga bisa di tengah-tengah sebagai teman, sebagai rekan kerja. Tadi itu yang dimaksud dengan Ing Madyo Mangunkarso, sama-sama berkarya. Ya. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Ya. Di belakang mampu memberi dorongan. Di belakang mampu memberi motivasi dan kekuatan, ya, untuk terus maju, ya. Leadership itu sebenarnya seperti halnya di sini disebutkan bahwa dia juga mampu memberi dorongan, dia juga mampu mengikuti arah kemana organisasi ini harus berjalan, ya. Dan di sini ada yang mengatakan bahwa leadership itu juga terkait dengan followership. Kenapa? Karena seorang leader pun juga akan mengikuti arah tujuan organisasi. Dan seorang follower yang baik akan selalu mengikuti arahan dan juga tuntunan supaya sama-sama mencapai tujuan. Jadi, dan salah satunya adalah a good leadership itu diukur dari a good followership. Nah, oke. Yang terakhir, kira-kira kita mau jadi pemimpin yang seperti apa dan yang bagaimana? Saya kembalikan ke Anda semua. Tentunya ini sebagai pengingat bagi saya untuk memperbaiki diri untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.